Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Halo Sobat Geografer. Di sini saya Muhammad Gial Ramadan dan rekan saya Alia, Fauzia, dan Adam dari Pendidikan Geografi 2024 FISH UNJ. Yang mana kami akan membahas tentang sedimen dan ancaman abrasi di Tanjung Kait, Tangerang, Banten. Maka dari itu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya guys. Lautan adalah harmoni yang paradoks. Ia menyajikan ketenangan yang abadi, namun menyimpan kekuatan destruktif yang mengubah wajah bumi secara permanen. Di titik temu antara daratan dan lautan, terdapat sebuah zona transisi yang kompleks, sebuah panggung alam yang kita kenal sebagai wilayah pesisir. Wilayah ini dikendalikan oleh interaksi konstan antara atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Namun, keseimbangan alami ini seringkali terkoyak oleh sebuah progres penyikisan sistematis yang disebut abrasi. Secara ilmu oceanografi, abrasi bukanlah sekedar ombak yang menyapu pasir. Abrasi adalah defisit keseimbangan sedimen. Maksudnya, sebuah kondisi kritis di mana energi kinetik dari gelombang laut dan arus bekerja secara destruktif, jauh melampaui suplai dan kemampuan pantai dalam mempertahankan material penyusunnya. Mari kita proyeksikan pandangan kita ke pesisir utara Pulau Jawa, ke sistem perairan Teluk Jakarta. Lebih tepatnya di pantai Tanjung Kait, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Dan di kawasan inilah garis pantai mundur tanpa kompromi. Menelan apapun yang berdiri di atasnya menciptakan sebuah ancaman eksistensial bagi ekosistem yang berdiam di ambang batas lautan. Untuk benar-benar memahami bagaimana abrasi bekerja dan menelan daratan, kita harus membedah anatomi dari pantai itu sendiri, yaitu sedimen. Jika kita membedah karakteristik geologis di pantai Tanjung Kait, kita tidak akan menemukan hamparan karang yang kokoh atau pasir kasar yang tahan banting. Kawasan pesisir ini secara mutlak didominasi oleh material berukuran mikroskopis, yakni lumpur pekat dan pasir yang sangat halus. Dari kacamata sains, partikel sedimen berukuran halus ini ibarat pedang bermata dua. Ia menyimpan tingkat erodibilitas yang sangat tinggi. Artinya, material ini memiliki daya ikat yang sangat lemah, menjadikannya sangat rentan, rapuh, dan luar biasa mudah terangkut oleh dinamika arus serta gelombang laut. Dengan tingkat salinitas yang rendah di kisaran 20%, perairan Payau di Tanjung Kait memicu penggumpalan endapan lumpur dari daratan. Namun, di saat yang sama menciptakan sedimen yang saturasi airnya tinggi dan tidak stabil. Bukti empiris dari rapuhnya material ini terekam jelas pada tingginya angka TDS yang mencapai 7.470 ppm, membuat air laut tampak pekat dan keruh kecoklatan. Lalu, kekuatan apa yang menjadi sangkal Gojo, katalisator utama dari kehancuran fondasi pesisir tersebut? Energi gelombang laut dan pasang surut. Ketika gelombang raksasa ini merambat dan pada akhirnya pecah di perairan dangkal Tanjung Kait, ia melepaskan seluruh energi destruktifnya, menghantam langsung sedimen pantai yang sudah rapuh tadi. Pada musim angin barat yang memuncak di sekitar bulan Desember hingga Januari, kecepatan angin mendongkrak energi gelombang hingga ke titik maksimum. Saat siklus pasang tertinggi terjadi, jangkauan gelombang merengsek puluhan meter lebih jauh ke arah daratan. Aktivitas eksploitasi galian pasir besar-besaran di masa lalu telah merampas cadangan sedimen pelindung pantai, mempercepat laju abrasi secara drastis. Namun pada akhirnya, abrasi jauh lebih dari sekedar fenomena geologi atau hitungan parameter fisika di atas kertas. Abrasi adalah krisis kemanusiaan nyata yang secara langsung menyayat urat nadi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Di pesisir Tanjung Kait, sejarah kelam abrasi terekam abadi dalam ingatan warganya. Kemunduran garis pantai yang ganas telah menelan daratan hingga lebih dari 50 meter. Sejak pertengahan dekade 90-an, abrasi telah membuka gerbang bagi bencana turunan yang melumpuhkan. Banjirop, genangan pasang laut, kini menjadi tamu tak diundang yang rutin merendam jalanan dan permukiman pesisir, menghancurkan infrastruktur secara perlahan.
Bangunan pemecah ombak atau tanggul batu penahan ombak yang pernah dibangun pemerintah kini banyak yang hancur. Ini adalah peringatan alam yang sangat keras bagi kita semua.